Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Altabala rela tinggalkan Spanyol demi Sintayong. Masa depan Sintayong belum pasti, PSSI tunggu laporan dari Tirtek. Tinggalkan Vietnam, Park Hang-seo beri pesan ke Sintayong dan Kim Pan-gon. Altabala rela tinggalkan Spanyol demi Sintayong. Punggawa Persebaya Surabaya Altabala sempat trial di Spanyol bersama klub Real Murcia, Alicante, dan Valencia pada Juli 2022 lalu. Dia pun baru kembali ke Indonesia sebulan setelahnya. Sang ayah, Antoni Jomabalah, mengatakan Atta mendapatkan kesempatan bermain di salah satu klub Liga Spanyol. Namun Atta memilih untuk menolak bermain di negeri Matador dan mempertahankan status WNI-nya supaya bisa bermain di Timnas Indonesia. Sayangnya sejauh ini Sintayong belum melirik potensi ex-punggawa Persita Tangerang itu. Kalahkan Inter Milan, Sintayong disarankan pantau pemain Garuda Select. Seiring dengan keberhasilan Garuda Select mengalahkan tim muda raksasa Italia Inter Milan U17, pelatih Timnas Indonesia Sintayong disarankan untuk memantau para pemain Garuda Select season 5. Warganet Indonesia berbondong-bondong menautkan akun Sintayong di postingan @program Garuda Select yang mengunggah gol ciamik dari Rafli. Bahkan salah satu warganet menyarankan agar Timnas Indonesia U20 diisi oleh pemain dari Garuda Select. Masa depan Sintayong belum pasti, PSSI tunggu laporan dari Tirtek. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan sampai dengan saat ini dirinya masih belum bisa memberikan jawaban terkait dengan masalah kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pasalnya dirinya dan PSSI masih menunggu laporan dari Direktur Teknik PSSI Indra Syafri terkait dengan bagaimana nasib dari Sintayong ke depannya. Yunus Nusi mengatakan setelah ada laporan dari Indra Syafri baru bisa menjawab terkait masa depan dari pelatih asal Korea Selatan itu. Media Malaysia rayu Marcelino Ferdinand berkarir di negeri jiran. Media Malaysia Phuket LC melayangkan pujuk rayu kepada Marcelino Ferdinand untuk bersedia bergabung bersama klub Malaysia. Dalam artikelnya, media tersebut juga memuji talenta Lindo sebagai pemain muda yang berbakat. Coach Aji sendiri memberi lampu hijau ke Marcelino Ferdinand apabila ingin berkiprah di luar negeri. Hadapi Madura United, Luis Milla coret satu pemain Timnas Indonesia. Pelatih Persib Bandung Luis Milla membawa 22 pemain ketika timnya bertandang ke markas Madura United dalam laga pekan ke-19 BRI Liga 1 musim ini. Namun jelang laga tersebut, Luis Milla sempat mencoret Febri Haryadi dan pemain Timnas Indonesia Mark Locke karena masih dalam pemulihan cedera. Sementara Mark Locke disebut belum fit pasca tampil di Piala AFF 2022. Jadi pemain muda terbaik Marcelino Ferdinand dipuji media Vietnam. Keberhasilan Marcelino Ferdinand menjadi pemain muda terbaik di Piala AFF 2022 masih menuai banyak pujian. Salah satunya yakni datang dari media Vietnam The Town 24/7. Disebutkan dalam artikelnya bahwa Marcheng sempat membuat lini tengah Vietnam kesulitan. Marcelino Ferdinand juga disebutkan menunjukkan kedewasaan dalam bermain. The Town juga menyebut catatan yang dibuat di lini tengah Timnas Indonesia sangat luar biasa menakjubkan. Tinggalkan Vietnam, Park Hang-seo beri pesan ke Sintayong dan Kim Pan-gon. Setelah berpisah dengan Timnas Vietnam, Park Hang-seo memberikan sedikit nasihat untuk dua kompetitornya Sintayong dan Kim Pan-gon, di mana ia meminta keduanya untuk menghormati budaya negara tempat mereka melatih karena bekerja di negara lain tidaklah mudah. Pelatih berusia 66 tahun itu juga meminta kedua juniornya itu untuk berusaha mendapatkan kepercayaan dari para pemain. Namun terlepas dari itu, Park Hang-seo percaya baik Sintayong dan Kim Pan-gon merupakan pelatih lebih baik dari dirinya. Dapat kontrak baru, Arhan ingin bawa klub ke masa jayanya. Masa depan Pratama Arhan di Tokyo Verdy sempat dipertanyakan. Pasalnya klub Jepang Tokyo Verdy jarang memainkan ex-back PSIS Semarang tersebut pada musim lalu. Bahkan fans Timnas Indonesia meminta Pratama Arhan untuk mencari klub baru yang memberikan jatah menit bermain yang cukup. Namun usai mendapatkan kontrak baru, Pratama Arhan tampak gembira dan mengungkapkan janji kepada Tokyo Verdy bahwa ia ingin membawa timnya ke masa jayanya. Janji manis Zainuddin Amali jika terpilih jadi ketum PSSI. Agenda Piala Dunia U20 2023 akan menjadi hajatan besar bagi Timnas Indonesia. Keputusan Menpora untuk mendaftar sebagai calon waketum PSSI pada KLB Februari mendatang dianggap tidak akan mengganggu proses penyelenggaraan Piala Dunia U20 nanti. Bahkan dirinya mengeklaim akan terus membantu. Ya, nanti semakin lancar gelaran Piala Dunia U20. Terang Zainuddin Amali pada Jumat 20 Januari. Sehingga langkah Zainuddin Amali untuk maju sebagai calon waketum PSSI diakuinya sudah tepat.
Saint Patinama dijadwalkan sumpah WNI pekan depan siap tempur Piala Asia 2023. Kabar baik menghampiri pemain keturunan Indonesia Saint Patinama diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Saint dijadwalkan menjalani sumpah warga negara Indonesia atau WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Cawang, yakni pada Selasa 24 Januari 2023. Iwan Bule yakin tenaga dari pemain yang kini memperkuat Viking FC itu akan menambah kekuatan timnas Indonesia di gelaran selanjutnya. Terus dirumorkan latih timnas Indonesia Park Hang-seo buka suara. Terkait rumor bahwa dirinya akan menggusur Sintayong untuk melatih timnas Indonesia, Park Hang-seo akhirnya buka suara. Ia membantah rumor melatih timnas Indonesia dan mengatakan bahwa itu tidak benar. Ia pun menganggap sejauh ini Sintayong cukup baik dalam melatih timnas Indonesia, jadi ia tidak membenarkan rumor yang beredar. Sempat tak diizinkan main jauh, Sadil unggah kebersamaan bareng sang ibu. Sadil Ramdhani yang kini bermain di Liga Malaysia ingin ikut merasakan bermain di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di usianya yang masih produktif. Sayangnya, salah satu pemain timnas Indonesia itu dikabarkan tak mendapatkan izin untuk bermain lebih jauh dari sang ibu. Tapi pagi tadi 20 Januari, Sadil Ramdhani menuliskan kabar bahagia melalui Instagram pribadinya, di mana ia menuliskan bahwa ia telah mendapatkan restu dari sang ibu. Sayangnya ia tidak menjelaskan restu apa yang didapatkannya secara lebih detail. Ia hanya menuliskan ucapan terima kasih dan selamat tinggal sebagai keterangan fotonya. Legenda Chelsea dan timnas Indonesia ungkap kunci sukses Garuda Select tumbangkan Inter Milan. Secara mengejutkan, Garuda Select mampu mengalahkan Inter Milan U17 dengan skor 2-1 pada laga uji coba. Atas prestasi ini, Direktur Program Pembinaan Garuda Select Dennis Wise mengaku senang. Legenda Chelsea itu mengatakan Inter Milan U17 sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin dan tidak menganggap remeh Garuda Select. Pasalnya pada uji coba sebelumnya, Garuda Select juga berhasil menahan imbang 0-0. Akan tetapi, pola latihan yang sudah diterapkan sebelumnya berhasil dimaksimalkan dengan baik oleh Alexander Felix, Kamaru, dan kawan-kawan, yang akhirnya dapat mencapai hasil yang maksimal.